Sejak melalui proses penelitian sampai dengan proses produksi, produk-produk yang diproduksi oleh PT Prosper Biotek Indonesia sudah banyak diaplikasikan di lapangan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga makin meningkat pula kepercayaan masyarakat kepada produk-produk hayati yang berkualitas, murah, aman, dan sehat. Uji coba sudah dilakukan pada tanaman padi. Pada varietas IR64 di lokasi sawah Haji Uri di Desa Laksana Mekar, Kabupaten Bandung Barat, pada musim pertama hasil yang didapatkan sebanyak 7 ton per hektar gabah kering panen. Kemudian pada musim tanam kedua di lokasi sawah Haji Uri, hasil meningkat menjadi 8,1 ton per hektar gabah kering panen. Aplikasi pupuk hayati Epagro pada tanaman padi varietas Ciherang di sawah Bapak Epep di Desa Sesepan, Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pada musim pertama hasil didapatkan 8 ton per hektar gabah kering panen. Pada musim berikutnya di lokasi sawah Pak Epep, hasil meningkat menjadi 9,2 ton per hektar gabah kering panen. Pada padi varietas Ciherang di sawah Pak Tedi di Ciranjang, Cianjur, panen meningkat menjadi 8,4 ton per hektar gabah kering panen. Terlihat perbedaan pertumbuhan akar padi yang menggunakan pupuk hayati Epagro dibandingkan dengan kimia. Akar lebih lebat dan panjang. Di lokasi sawah Bapak Juandi, Cimareme Padalarang, hasil panen 6,7 ton per hektar gabah kering giling. Hasil ini meningkat dari biasanya hanya 3,5 ton per hektar gabah kering giling. Pada musim tanam kedua, di lokasi sawah Bapak Juandi ini, hasil panen meningkat menjadi 8 ton per hektar gabah kering giling. Aplikasi Epagro pada sawah Haji Encun yang berlokasi di Desa Patok Besi, Kecamatan Tempuran, Kerawang, panen hanya 4,5 ton per hektar gabah kering panen. Kondisi ini disebabkan serangan hama yang meluas di sebagian besar sawah di Kerawang. Sawah lain yang tidak mengaplikasikan pupuk hayati Epagro hanya panen 1,5 sampai 3 ton per hektar gabah kering panen. Di sawah Bapak Ade yang berlokasi di Desa Bedama, Kecamatan Tempuran, Kerawang, hasil yang didapatkan mencapai 8,5 ton per hektar pada musim pertama. Pada uji coba pupuk hayati Epagro di sawah Haji Soleh dan Haji Api yang berlokasi di Tempuran, Kerawang, hasil panen mencapai 7 ton per hektar pada musim pertama. Demikian juga di sawah milik Bapak Obay yang berlokasi di Desa Wadas, Kerawang. Hasil panen mencapai 8 ton per hektar gabah kering panen pada musim tanam pertama. Perbandingan pertumbuhan padi dengan menggunakan pupuk hayati Epagro dan kimia. Pada umur tanam 40 hari, padi yang menggunakan pupuk hayati Epagro tumbuh lebih sehat, lebih tinggi, berdaun lebar dan panjang. Jumlah anakan pada setiap rumpunnya lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi kimia 100%. Aplikasi pupuk hayati Epagro di sawah Bapak Haji Oong Pebayuran, hasil panen meningkat hingga 68%, menjadi 8,4 ton per hektar gabah kering panen. Perbandingan pertumbuhan padi dengan menggunakan pupuk hayati Epagro dan kimia di lahan Haji Oong Pebayuran, tanaman yang menggunakan pupuk hayati Epagro tampak lebih sehat, lebih tinggi, buah sudah mulai tumbuh merata dan lebih banyak. Sedangkan pada tanaman padi dengan aplikasi pupuk kimia tampak belum ada tumbuh buah.
dan malai lebih sedikit. Aplikasi pupuk Hayati Epagro di sawah Haji Suhendi. Umur tanam 30 hari. Pada sistem Epagro, sawah kondisinya tidak tergenang air. Pertumbuhan padi lebih sehat dan subur. Sebaliknya pada kondisi sawah tergenang, dengan aplikasi pupuk kimia, pertumbuhan padi agak lambat, daun menguning, dan terserang hama. Aplikasi Epagro di lahan sawah Bapak Mintarya yang berlokasi di Ceranjang, Cianjur. Dengan varietas padi Sariwangi menghasilkan 8,2 ton per hektar gabah kering panen. Perbandingan biaya pupuk kimia dengan pupuk Epagro pada tanaman padi luasan 1 hektar dengan menggunakan pupuk kimia secara penuh atau 100% menghabiskan biaya sebesar 2 juta per hektar. Sedangkan biaya yang menggunakan pupuk Hayati Epagro ditambah dengan penambahan pupuk kimia 1/4 dosis hanya membutuhkan dana Rp1.060.000 per hektar. Aplikasi Epagro pada tanaman kentang mampu menaikkan produksi hingga 16%. Pada kentang dengan pupuk Epagro, pertumbuhan merata, lebih sehat, tinggi, dan daun lebih lebar. Pada kontrol, banyak sekali tanaman kentang yang terserang hama dan pertumbuhan tidak merata. Aplikasi pada kentang itu berlokasi di kebun Bapak Dasa di Pangalengan, Jawa Barat. Terlihat ada perbedaan dari jumlah umbi kentang yang lebih banyak dibandingkan dengan kontrol. Umbi kentang lebih banyak dan besar dibandingkan dengan aplikasi kimia. Aplikasi pupuk Hayati Epagro pada tanaman sayuran seperti pakcoy sudah banyak dilakukan. Terdapat perbedaan yang nyata dibandingkan dengan aplikasi menggunakan pupuk kimia. Daun lebih lebar dan panjang, hijau, segar, dan lebih manis rasanya. Demikian juga pada aplikasi terhadap sayuran sawi hijau di Desa Kiangroke, Banjaran, Kabupaten Bandung. Daun lebih sehat, lebar, panjang, dan segar. Benar-benar sayur organik. Aplikasi pada sayuran kubis di Lembang, Bandung. Uji coba pupuk Hayati Epagro di sayuran brokoli. Terlihat ada perbedaan antara aplikasi dengan menggunakan Epagro dan kimia sebagai kontrol. Uji aktivitas pupuk Hayati Epagro pada sawi hijau dan pakcoy. Dengan aplikasi pupuk Hayati Epagro 100%, hasil lebih baik dibandingkan dengan pupuk kimia 100%. Apabila aplikasi pupuk Hayati Epagro 100% ditambah dengan 1/4 dosis pupuk kimia, hasilnya jauh lebih dahsyat. Pupuk organik lain, jauh ketinggalan. Pupuk Hayati Epagro sudah diaplikasikan pada sawi putih. Hasilnya luar biasa. Aplikasi pupuk Hayati Epagro pada tanaman cabai merah. Hasilnya meningkat secara nyata. Demikian juga pada cabai rawit. Dari sebuah testimoni anggota Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara, pupuk Hayati Epagro mampu mengembalikan kesuburan tanah dengan cepat, sehingga cabai rawit yang awalnya layu dan hampir mati kembali segar dan berbuah lebat. Luar biasa. Aplikasi pupuk Hayati Epagro pada tanaman cabai rawit di Ciranjang. Demikian juga di kebun Pasumo, berlokasi di Jambi. Pupuk Hayati Epagro sudah diaplikasikan pada tanaman cabai rawit. Hasilnya mampu meningkatkan produktivitas buah. Sebelum diaplikasikan,
cabai tampak kering, layu, dan hampir mati. Namun setelah diaplikasikan dengan Epagro, pertumbuhan cabai menjadi pesat, bertunas kembali, dan berbuah lebat. Aplikasi pupuk hayati Epagro pada tanaman tomat di Pesanggerahan Dago, Jawa Barat. Pada tanaman tomat di Desa Cimaung, Banjaran, Jawa Barat, produktivitas buah tomat meningkat. Ada perbedaan yang nyata tomat dengan aplikasi pupuk hayati Epagro dan pupuk lainnya. Buah lebih besar, lebih cerah dan segar. Yang pastinya 100% organik. Uji coba pada tanaman tahunan seperti Jaboticaba atau anggur Brazil. Pupuk hayati Epagro memberikan hasil yang luar biasa. Setelah lama tidak berbuah, tanaman khas Brazil ini berbuah dengan lebat, sangat manis, dan besar. Dari liputan majalah Trubus, tanaman Jaboticaba ini dipupuk dengan pupuk hayati Epagro dengan sistem infus, di mana larutan aktif pupuk Epagro dimasukkan ke dalam wadah seperti infus, kemudian perlahan-lahan menetes ke tanah dekat pakal bantang yang sudah diberi kompos. Demikian juga pada tanaman perkebunan lainnya, pupuk hayati Epagro sudah diaplikasikan pada tanaman kopi, yang memberikan hasil sangat meyakinkan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan di Indonesia. Aplikasi pada tanaman teh di Patuha, Jawa Barat. Produktivitas daun teh meningkat hingga 25%. Pada tanaman kelapa sawit, pupuk hayati Epagro mampu meningkatkan produksi buah kelapa sawit. Anggur ini tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi hanya menggunakan pupuk hayati Epagro. Aplikasi seminggu sekali dan baru 4 kali penyiraman. Hasilnya, setiap cabang tumbuh diikuti 2 tangkai buah. Daun lebih lebar dan warna lebih hijau. Setelah umur anggur 21 hari, ternyata tumbuh cabang baru dan juga buah, di mana hal ini belum pernah terjadi meskipun menggunakan pupuk kimia yang mahal, sulit didapat, dan merusak tanah. Ini membuktikan bahwa pupuk hayati Epagro betul-betul dahsyat. Demikian juga dengan tanaman durian. Tanaman durian ini sudah berumur 6 tahun. Belum pernah berbuah, harusnya pada umur 5 tahun durian ini sudah berbuah. Setelah dipupuk menggunakan pupuk hayati Epagro, bunganya mulai tumbuh dengan lebat. Semoga bunga menjadi buah yang lebat, besar, dan manis. Aplikasi pada tanaman buah seperti jambu di Banjaran mampu meningkatkan produksi hingga 20%. Begitu juga pada tanaman mangga. Batang mangga yang tadinya kering dan hampir mati, setelah penyiraman secara rutin dengan pupuk hayati Epagro, kini pohon mangga ini berbuah dan terus berbuah. Aplikasi pupuk hayati Epagro pada tanaman hias seperti anggrek dan mawar mampu merangsang pembungaan, juga dapat mempercantik dan memperindah tampilan bunga sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, salam organik, salam kebangsaan, merdeka!